yang ingin saya jelaskan adalah level kompetensi. Ya, level kompetensi sebelumnya nanti sebelum saya memberikan soal kepada Anda, tapi akan saya jelaskan dulu karena jangan sampai Anda galau ya. Mau ujian sebentar lagi masih galau gimana sih katanya. Oke. Ini sengaja diberikan karena beberapa teman Anda menanyakan gitu ya, menanyakan kenapa nggak dikasih soal levelnya level 5 gitu. Ya, kalau saya cukup level 1 aja lah. Nanti kalau level 5 itu terlalu pedas. Kalau makanan. Akan saya jelaskan dari awal kenapa apa yang harus Anda siapkan. Jadi sebenarnya Anda tidak harus berpikir tentang level. Ya, nanti kita akan ketahuan kita berada di mana. Ya, levelnya akan ketahuan berdasarkan peraturan menteri, juga berdasarkan teori yang kita dapatkan serta FR yang kita dapatkan. Masih juga ada yang bertanya FR itu apa? Ya, FR itu adalah field report atau catatan lapangan. Catatan lapangan itu catatan yang keluar dari orang-orang yang ujian. Nah, saya pernah ditanya oleh teman-teman, ini katanya kok masih buat bukunya yang 19 sampai 2002 katanya. Yang 2023 sudah keluar belum? Katanya. Saya mau ketawa juga takut dosa gitu ya. Nggak dilurusin juga saya sampai garuk-garuk kepala gitu. Artinya memang eh, saya diharuskan oleh teman-teman saya harus jadi paranormal kayaknya. Bahwa FR itu keluar setelah ujian loh Bang. Ini ujiannya belum, apa yang harus saya keluarin gitu. Makanya makanya saya judul buku saya salah judul itu kayaknya. Silakan di saya. Oke, sekarang sudah kencang Bapak Ibu, sudah terdengar kencang? Ini saya sudah maksimal nih. Benar, Coach. Oke, silakan dimatikan ya supaya tidak nih saya kenceng banget ini. Oke, kita mulai. Kita mulai barusan hanya prolog aja bahwa Bapak Ibu di sini saya sengaja meloskan ya, meloskan ini boleh yang ikut siapa aja lah, yang pasti bimbel saya gitu ya. Karena saya punya 1.000 ini jatahnya untuk 1.000 kan, yang datang paling 200 gitu ya. Ini nggak apa-apa. Ini di sini ada 3 profesi, ada 2 sih sebenarnya, ada bidan juga, ada eh, perawat D3, ada perawat eh, nurse. Mohon maaf, sore saya tidak bisa memberikan bimbel untuk D3. Jadi karena saya harus ngantar ibu ke rumah sakit, jadi saya tidak bisa memberikan materi. Dan untuk malam ini disatukan, nanti waktu yang lain dipisah lagi, ya, bisa lagi. Baiklah, kita akan mulai. Kita akan mulai uh, level kompetensi. Ini level kompetensi dan bahwa setiap aparatur sipil negara harus tertanam pola pikir bahwa dirinya adalah pelayan publik. Ya, tentunya setiap pelayanan publik dituntut untuk berlaku secara profesional, berkualitas tinggi. ASN sebagai aset sentral dalam organisasi diharapkan menjadi penggerak roda pemerintahan negara Republik Indonesia dalam mencapai mewujudkan tujuan yang dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia. Nah, ini World Class Government yang ditargetkan pada tahun 2024. Karena itu pemerintah membutuhkan ASN yang kompeten. Jadi ini ide sentralnya adalah pelayanan publik. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman, ada yang menarik. Yang menarik mana yang menarik? Di sini nih. Organisasi, ya. Ada kata-kata organisasi di sini, juga ada mewujudkan, mencapai dan mewujudkan
sasaran yang telah ditetapkan. Ini adalah hal-hal kunci yang harus membuat teman-teman, oh ya harus seperti itu. Dan yang kunci lainnya adalah profesional dan berkualitas. Jadi, walaupun teman-teman nanti ada yang masuk khusus, ada yang masuk umum, bahkan ada yang masuk TKH ya, TK2, itu juga, ya itulah rezekilah nanti. Katanya, kata teman-teman, ya itu kalau khusus kan nanti TK2 dulu, baru khusus, baru umum gitu. Kenapa ini nggak langsung diangkat? Nah itu pertanyaannya juga tadi. Yang ya karena undang-undang menghendaki harus ada ujian gitu kan. Undang-undang menghendaki ada ujian. Jadi kita bukan bahasan kita sebenarnya. Kemudian level kompetensi ini menurut KBBI adalah cakap, mengetahui ya. Cakap, berkuasa, memutuskan, menentukan sesuatu yang berwenang. Kompetensi memiliki arti yang sama. Bedanya kompetensi menunjukkan kata sifat, sedangkan kompetensi kepada benda. Kompetensi bisa diartikan sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri sendiri. Nah, ini yang memang secara teori seperti ini. Tetapi ada trik yang membuat yang karena di sini ada di sini nih, ada pengetahuan. Pengetahuan. Memang pengetahuan, kalau pengetahuan berarti kita harus benar-benar paham gitu ya. Pengetahuan namanya tahu ada kognitif 1 sampai kognitif 6 ya menurut Bloom ya. Ada kognitif 1 sampai kognitif 6. Makanya karena ini di sini ada pengetahuan, maka ini bisa disiasati, ya. Disiasati. Disiasatinya bagaimana? Yaitu dengan tip dan trik cara menjawab. Itu yang menjadi siasat, ya, siasah. Siasah itu teknik, ya, siasah, ya, strategi, ya, namanya siasah. Kemudian selanjutnya mana nih? Level kompetensi sudah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, saya belum baca Undang-Undang ASN yang sekarang, kompetensi menjadi salah satu kualifikasi pengelolaan ASN yang dasarnya pada sistem merit. Selain kinerja yang diukur adil, wajar, tanpa membedakan politik, ras, warna kulit, asal, dan lain sebagainya lah ya. Itu. Ya, tapi juga jangan salah. Kalau Anda nanti sudah ke puncak, level sekda itu kan itu jabatan politis. Kemudian level kompetensi. Nah ini Anda mungkin nanti baca, kita akan juga bedah ini. Bedah level kompetensi. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural. Kalau wawancara bukan level kompetensi, tapi wawancara saja. Ya, ini menurut peraturan ya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38 tahun 2007. Nanti kita pelajari. Kemudian terkait manajerial, karena kita fokus manajerial, perlu diketahui bahwa ini yang harus Anda pahami di sini nih. Perhatikan di sini. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Yang pertama adalah di sini nih. Dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Ya, ini clue-nya di sini. Akan saya bacakan lengkapnya. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati. Jadi bukan pencerminan diri Anda, ini cermin ya. Bukan diri Anda, itu bukan ya. Cermin. Itu bukan dari Anda. Di sini, di manajerial, di ujian itu Anda boleh bohong. Bohong ya, Anda boleh bohong. Loh, kok bisa? Lawang di sini hanya pengetahuan nggak? Maksud bohong itu kan seharusnya kalau uji kepribadian itu Anda uji kepribadian A, ya Anda harus A dong.
Tapi kalau pengetahuan, ya Anda cukup tahu aja bahwa yang baik adalah A, tapi Anda melakukan pelaksanaan sehari-hari bisa aja B kan. Karena di sini pengetahuan, mana yang baik gitu. Tapi kalau Anda bohong, dosanya Anda aja lah, saya nggak ikut-ikutan ya. Tapi yang pasti, saya hanya mengajarkan bagaimana Anda mendapatkan nilai yang tinggi, itu saja tujuan saya. Kalau bohongnya manggalah, itu silahkan Anda aja, saya nggak ikut-ikutan. Dosanya mangga. Tapi ini adalah siasah untuk mengerjakan bagaimana menjalankan atau mendapatkan nilai yang tinggi. Toh yang diambil adalah bukan orang yang bisa dipercaya. Harusnya memang orang yang bisa dipercaya sesuai dengan instrumen. Tapi kan dengan 25 manajerial ini nggak mungkin bisa menyaring semuanya bahwa orang-orang itu benar-benar orang yang bisa dipercaya. Tapi yang pasti yang diambil itu orang yang memiliki nilai tinggi, tertinggi ya, tinggi ya itu. Yang diambil kan orang ini, bukan orang yang paling baik kepribadiannya, tapi orang yang memiliki nilai yang tinggi. Itu yang patut diperhatikan sama teman-teman. Bagusnya adalah pengetahuannya bagus, sikapnya juga bagus kan seperti itu. Nah, itu ya. Mengapa tadi saya bilang bahwa manajerial kadang-kadang isinya kita harus jadi munafik gitu. Jadi munafik juga kadang-kadang. Jadi kadang-kadang nanti ada triknya, nanti saya berikan triknya bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi itu ya. Nah, loh, layar tidak tampak ya? Katanya teman-teman ada layar tidak tampak. Bagaimana yang teman-teman tampak ke layarnya? Ada, berarti bukan. Tampak. Tampak. Oke, ya, udah. Kemudian ada 8. Ini ada 8 kompetensi kinerja yang harus yang pertama adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Itu ada 8. Baik, kita masuk ke integritas. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan integritas? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini ada kata kunci di sini. Ada kata kunci konsisten, berperilaku selaras dengan nilai dan etika organisasi. Di sini organisasi. Jadi, integritas itu mengacu kepada kepentingan organisasi. Kepentingan ini di sini. Kepentingan terkait integritas, integritas itu bisa di apa ya? Bisa dipercaya dan lain sebagainya, taat aturan dan lain sebagainya. Itu harus mengacu kepentingan organisasi. Jadi kepentingan pribadi, kalau Anda punya kepentingan A, misalnya begini. Misalnya begini. Anda menggunakan mobil, ya, Anda menggunakan mobil, tapi ternyata mobil itu naudzubillah min dzalik, misalnya mobil kantor tabrakan. Orang yang berintegritas, yang tidak berintegritas dia tidak bertanggung jawab, tapi yang berintegritas dia langsung ke bengkel dan laporan kepada atasan, apapun resikonya dia tanggung. Itu berintegritas. Dan di sini yang ditekankan adalah organisasi, kepentingan organisasi. Perhatikan di level kompetensi. Level kompetensi di manajerial adalah kompetensi tentang organisasi. Semuanya. Dari 8 itu adalah harus kepentingannya adalah kepentingan organisasi. Jadi bukan diri sendiri. Dengan kata lain apa? Kalau misalnya Anda disuruh belajar atau disuruh, nah ini nih, piye nih, coret-coret nih. Kalau misalnya Anda disuruh belajar, nah ini saya pakai inilah kalau begitu, karena teman-teman coret-coret. Kalau Anda disuruh belajar, walaupun Anda punya alasan pengantin baru, punya anak baru, dan lain sebagainya, ada yang sakit, itu langsung otomatis. Karena Anda harus taat asas. Harus taat asas. Jadi tidak ada. Adapun di dalam kehidupan sehari-hari Anda misalnya jawabnya,
nanti dulu minta pertimbangan orang tua, ya itu wajar. Contoh misalnya adik saya tadi cerita di rumah sakit, kebetulan adik saya di rumah sakit di RSU ya. Dia dari kepala, awalnya dia di kepala kepala apa ya? Kepala tata usaha ya, KTU ya, KTU di puskesmas, dia KTU di puskesmas di PKM. Dia ditawarin untuk menjadi kasih keperawatan di rumah sakit. Nah, dalam tataran tataran dari manajerial, ini dia harus langsung ambil, tidak boleh ditolak. Tapi kan ada, kalau tataran nyatanya minta pertimbangan dulu sama ibu, sama keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu contoh nyatanya. Termasuk juga adik saya yang pindah juga menjadi sekretaris badan pendapatan. Ya, itu kalau kita lihat dari integritas. Jadi di integritas teman-teman harus benar-benar jujur, ya. Kemudian ini juga budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang menyertainya. Jadi jangan cengeng gitu ya, gampangnya. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu ini. Jadi masalah juga nih kadang-kadang. Malah ini lagi. Bentar. Itu aja deh. Nah, kemudian integritas yang selanjutnya malah ke atas. Kerjasama. Perhatikan di sini juga ada kata-kata organisasi. Perhatikan di sini ada kata organisasi dan di sini menjalin kemampuan membina mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Di sini contohnya banyak yang misalnya di daerah saya, daerah antrian saya misalnya kosong. Misalkan Anda di sini di loket Anda ini misalnya kosong, sementara di antrian orang lain panjang, maka Anda membantu orang lain untuk pindahkan antriannya. Itu yang baik, yang seperti itu. Kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi juga sama. Di sini adalah organisasi, maka kita jelas bahwa harus Anda memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain lah gampangnya. Mempengaruhi orang lain, ada namanya persuasi di sini, meyakinkan orang lain, mau mendengar orang lain dan lain sebagainya. Itu kemampuan komunikasi. Kemudian orientasi pada hasil sama di sini juga ada, idenya adalah organisasi. Bagaimana maksudnya? Bahwa apapun yang Anda lakukan harus berorientasi kepada tujuan organisasi, harus berorientasi kepada visi organisasi, harus mengacu kepada target organisasi. Jadi karena di sini targetnya adalah bagaimana organisasi itu supaya berhasil targetnya. Itulah yang penting yang perlu Anda pahami. Kemudian pelayanan publik, silakan dicek ya, dicek di materi mind map, mungkin untuk bidang nanti saya berikan di mind map, cari materi apa ya, kata kunci dalam setiap level kompetensi. Jadi kalau misalnya kata-kata ini, maka jawabnya harus yang ini. Itu sudah saya buatkan di mind map-nya. Silakan Anda cari. Karena saya tidak membawa lagi di materinya, saya disimpan di laptop yang satu, jadi saya tidak membawa di sini. Nanti kalau besok sudah sampai di rumah saya carikan. Kemudian di sini juga pelayanan. Nah, di sini juga pelayanan terkait dengan kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, mewujudkan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan. Tetap di sini juga kebutuhan organisasi. Jadi Anda tidak boleh berpihak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini lab pengembangan diri dan orang lain. Di sini Anda tidak hanya dituntut untuk pengembangan diri, tetapi juga harus bisa membantu kepentingan orang lain. Dan di sini Anda harus menjadi role model ya.
model. Anda harus jadi role model di sini sehingga Anda bisa menginspirasi orang lain untuk bekerja, memiliki pendidikan, belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, dan lain sebagainya. Jadi gampangnya adalah bahwa Anda harus menjadi teladan di grup ini, di tempat kerja Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah mengolah perubahan. Bagi Anda yang pernah masuk ke TKP, kayaknya di sini ya. TKP di SKD ya, di SKD, maka ada yang namanya kemampuan adaptasi. Adaptasi sama dengan ini, ya. Di sini juga Anda harus memiliki kemampuan yang cepat berubah ya, kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, cepat mengambil tindakan, ada memiliki inisiatif, dan Anda menjadi di sini coba perhatikan, memimpin usaha perubahan. Anda harus menjadi orang yang mau mengambil mengambil alih, mengambil peran dalam perubahan. Tapi apa yang tujuannya adalah kepentingan level bagaimana organisasi itu dijalankan. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah membuat keputusan yang baik. Anda mampu mempertimbangkan sistem secara sistematis. Anda mau mengerjakan secara baik-baik. Semuanya dikerjakan berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah Anda tentukan. Kemudian berdasarkan informasi termasuk juga alternatif pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya Anda harus mau, misalnya Anda ditugaskan pimpinan Anda di luar wilayah Anda, misalnya lagi dinas, tapi tiba-tiba Anda diberikan tanggung jawab sebagai delegasi. Ingat, yang didelegasikan adalah authority ya, otoritas lah gampangnya. Bukan responsibilitas. Jadi yang didelegasikan adalah otoritas, bukan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap pada bos Anda. Nah, Anda hanya melaksanakan saja. Anda hanya melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi tujuan. Tanggung jawabnya adalah ke bos Anda. Misalnya Anda menjadi delegasi untuk pergi ke sebuah tempat, maka Anda diberikan otoritas untuk memutuskan atas delegasi itu, tapi pertanggungjawabannya tetap ada di bos Anda. Nah, jadi ini adalah kemampuan Anda mengambil sebuah peran keputusan. Nah, kemudian, selanjutnya tingkat kompetensi manajerial ini, kompetensi sosiokultural dan sosiokultural dikelompokkan menjadi 5. Ya, level 1 adalah paham dalam pengembangan. Ini adalah untuk jabatan pelaksana. Nah, pelaksana di sini adalah jabatannya di sini adalah fungsional. Fungsional kan? Seperti Anda yang D3 dan S1 adalah fungsional. Japungnya kan? Japungnya ada terampil ya, ada terampil dan ada ahli. Yang terampil itu nanti levelnya level 7 ya, yang terampil itu level 7 dan yang ahli itu levelnya level 8. Nggak beda-beda jauh ya. Kecuali kemudian yang kedua atas dasar jabatan pengawas. Kalau Anda jadi pengawas, kemudian ada jabatan menengah, kemudian jadwal administrator, kemudian jadwal mumpuni, jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian level 3 lah ahli ya untuk pimpinan level madya. Jadi sebenarnya Anda nanti di level 1, sebenarnya. Adapun nanti teman-teman yang ribut tentang level-level nanti kita jelaskan lagi ya. Jadi bolehkah saya mendapatkan yang level 2? Nanti kita lihat ya. Sebenarnya Anda di mana? Kenceng banget itu email. Terus lalu bagaimana ASN ya untuk dapat menjadi kompeten? Dapat kompeten itu learning through experience, belajar melalui pengalaman, ya. Kemudian dapat assignment, secondment, job enlargement, job encouragement, itulah nantilah ya. Ada coaching, mentoring, benchmarking, dan lain sebagainya lah ya. Itu terkait dengan
apa level kompetensi. Baik, akan saya tunjukkan kepada Anda. Oh, ini soal belum. Ini soal ini juga. Ini yang akan saya tunjukkan ke Anda supaya Anda tidak galau. Ini tadi yang kita bahas. Ini yang kita bahas bahwa di sini ada nomor 38 tahun 2017. 38 tahun 2017, bla bla bla, nanti kalau perlu nanti saya kirim ke Anda. Coba kita lihat di bawah, ini di bawah banget ya. Ini coba kita lihat di sini. Yang kita baca yang penting-penting aja bagi kita. Coba perhatikan di sini. Bentar. Si merit. Nah, perhatikan di sini. Saya nunjukin ke Anda. Nah, ini dulu ya. Perhatikan di sini. Ada yang hilang. Sudah ada materinya atau hilang, teman-teman? Boleh dicat. Ada nggak materinya, kelihatan nggak? Saya cek. Ada. Bu Yuslimah tuh yang hilang. Ada yang hilang. Oke lah, ada ya. Berarti yang hilang bukan pada televisi Anda. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi teknis di sini adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jabatan. Kemudian manajerial, karena kita mau masuk ke manajerial. Kompetensi manajer adalah pengetahuan sikap yang dapat diamati untuk ingin tadi memimpin, mengelola. Nah, jadi Anda tulisin di sini nih. Memimpin dan mengelola. Jadi kalau memimpin Anda jadi bos dong. Anda jadi bos, Anda jadi orang yang kompeten, ya. Oke, kemudian sosiokultural, saya tidak akan bahas sosiokultural tapi dibaca aja. Sosiokultural pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, hal agama, suku, budaya, perilaku, etika, nilai, dan lain sebagainya. Itu sudah nanti akan saya jelaskan pada saat kita belajar sama-sama sosiokultural. Di sini yang penting bagi kita adalah nomor ini di bawah banget dari mulai sini. Dari sini ini model. Nanti sebentar saya tunjukkan ke Anda karena hanya ingin menunjukkan lah ya. Sebentar. Halaman berapa sih? Nah, kita ini kompetensi. Nah, di sini kompetensi teknis judulnya. Kompetensi teknis bla bla bla. Kalau kompetensi teknis adalah untuk Permen nomor 35 untuk perawat dan 36 untuk bidan. Itulah, silahkan Anda cek di sana ya. Kemudian sebentar ke bawah pangkat kualifikasi. Nah, di sini coba perhatikan di sini. Di sini adalah standar kompetensi jabatan. Di sini ada levelnya, level mana? Integritas, tadi ada yang integritas, kerjasama, orientasi pada hasil. Nah, tapi di sini hanya orientasinya adalah perekat bangsa. Di sini ya, ada orientasinya sebagai perekat bangsa. Contoh. Nah, perekat bangsa ada 8 ya, tadi kan sudah dijelaskan. Ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambil keputusan. Tadi sudah dijelaskan. Ini jabatan standar kompetensi. Sebentar ke bawah lagi. Ini kode-kodenya. Nah, setelah ini. Nah, di sini kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial. Ini ada 8 yang diambil tadi sudah. Di sini adalah kompetensi integritas. Konsisten tadi sudah dijelaskan. Tetapi perhatikan di sini level 1 itu apa? Level 1 untuk integritas. Ini integritas. Level satunya apa? Mampu bertindak sesuai norma
etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi level 1 itu mampu mendisiplinkan diri sendiri, gampangnya itu. Jadi dia taat hanya untuk diri sendiri aja gitu levelnya. Kemudian perilakunya apa? Berperilaku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kemudian menjalankan peraturan kode etik organisasi, tidak menjanjikan yang bertentangan dengan aturan organisasi. Kemudian level 2-nya mengingatkan, mengajak rekan untuk bertindak sesuai dengan norma. Nah, dan dibaca. Saya baca dulu ini aja lah ya. Kemudian yang ketiga, mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan norma etika organisasi. Keempat, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan, norma dan organisasi. Kemudian kelima adalah mampu sebagai role model. Jadi, kunci sederhana ini sederhana lah. Saya tidak mengajak Anda untuk berteori ya. Sederhananya begini, perhatikan, satu itu adalah diri sendiri. Tetapi kalau sudah kelima, itu adalah role model. Jadi Anda menjadi suri teladan. Levelnya kalau ada misalnya antara orang, kalau ada kesalahan dalam sebuah organisasi, level pertama kita sadar, oh iya itu kesalahan, ada kesalahan. Dia hanya untuk dirinya sendiri, itu level 1. Tetapi kalau sudah menjadi role model adalah bahwa dia mampu menegakkan bahwa ini salah dan yang salah harus ditindak. Dan Anda tidak pernah berbuat salah, itu role model. Jadi semakin Anda menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam organisasi, semakin tinggi. Jadi levelnya seperti ini levelnya. Kalau gambarinnya, nah seperti ini ke atas. Oh ke bawah lagi. Saya ulangi deh. Salah gambar. Nah jadi ke atas, gambarnya ke atas. Jadi naik gitu ya. Nah ini semakin tinggi, ini semakin levelnya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Jadi kalau yang di sini ini level 1, tapi ya kalau sudah di sini itu level 5 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau level 1 ini untuk dirinya sendiri, tapi kalau level 5 sudah bisa menjadi role model. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertandingan olahraga, pilihannya yang pertama saya ikut karena saya takut pimpinan. Kemudian pimpinan takut ya. Yang kedua, saya ikut saja supaya misalnya bisa bersosialisasi dengan teman. Kalau misalkan nomor 5 jawabannya karena oh 4 ya jawabannya ya. 4 jawabannya. Manajerial 4 ya, 4 ya jawabannya. Manajerial 4. Misalnya saya mengajak teman untuk olahraga, mengajak teman berpartisipasi dan saya pun menjadi panitia. Ini yang paling bagus nilainya. Kalau yang tadi ikut-ikutan daripada marahin bos, kalau yang paling bagus adalah dia mampu mengajak orang, itu levelnya lebih tinggi. Paham nggak, teman-teman, sampai di sini? Jadi, kalau ada soalnya adalah misalkan di kantor Anda ada olahraga, pilihannya yang satu adalah ikut daripada dimarahin bos, itu nilainya 1 itu. Tapi kalau ikut, Anda menjadi panitia, Anda menjadi orang yang mengajak, itu nilainya 4 itu. Pahamnya dari sini? Dari pernyataan di sini gampangnya, ini saya ngambil gampangnya deh. Kalau terlalu berteori nanti pusing, tinggal sebulan lagi masalahnya. Paham nggak maksudnya? Ya gitulah ya, seperti itu. Itu modelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang saya diajak, Anda mau belajar sesuai dengan level-level, oke, saya akan level-level. Tapi waktu sebulan ini Anda harus mendapatkan sesuatu yang gampang lah gitu. Saya mikirnya seperti itu. Ya, kemudian, nah, jadi tugas saya adalah menerjemahkan apa yang ada di aturan, bagaimana prakteknya gitu kan, di ujian. Triknya seperti apa?
Triknya, saya minum dulu ya. Triknya seperti apa? Gini, triknya kan tadi pilihannya ada si A. Nah, pilihannya kan ada si A, katakanlah si A, si B, si C, si D. Kan pilihannya hanya 4 kan di manajerial. Si A ikut karena takut, takut, takut bos. Si B ikut daripada nganggur. Si C ikut karena ingin naik jabatan misalnya. Si D menggerakkan teman-teman untuk ikut. Nah, Anda caranya bagaimana? Anda jadi bos. Tadi kan Anda pimpinan nih, bos memimpin dan mengelola. Artinya kalau memimpin mengelola Anda kan jadi pimpinan. Paham? Anda memimpin, kalau mengelola Anda jadi pimpinan. Dari keempat anak buah Anda ini, yang paling menguntungkan untuk organisasi Anda itu siapa? Si A yang takut bos atau si D yang berinisiatif? Dia memiliki inisiatif, dia memiliki jemput bola dan lain sebagainya. Berarti jawabannya adalah si D. Jawabannya adalah si D. Sepakat ya? Si D. Nah, di ujian pun sama seperti itu. Jadi Anda memposisikan bukan yang sedang ujian, tapi seolah-olah Anda sedang mencari orang-orang yang paling baik sikapnya, yang paling bagus tanggung jawabnya untuk organisasi tempat Anda bekerja. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham, teman-teman? Benar, benar. Posisikan untuk bahwa kita adalah pemimpin. Seperti itu ya. Oke, paham. Sama mau di integritas, mau di komunikasi sampai dengan nomor 8 di pengambilan keputusan, itulah yang diambil adalah mana yang paling baik untuk organisasi. Mana yang paling menguntungkan untuk organisasi. Sama ya, sama saja. Kalau Anda mau belajar tentang level-level, boleh Anda baca ini level sampai ke bawah, no. Kerjasama, sama, berpartisipasi kerjasama sebagai anggota tim. Nah, coba no yang terakhir, menciptakan hubungan konstruksi, nilai-nilai Roma secara konsisten, menjaga sinergi. Ini pimpinan sudah levelnya level tertinggi. Komunikasi juga mampu menerangkan pandangan. Level pertama, menyampaikan informasi, pikiran, pendapat dengan jelas. Itu level pertama. Tapi level yang terakhir, mampu menghilangkan hambatan, memberikan gagasan sistem komunikasi dengan melibatkan kepentingan. Ini levelnya sudah tinggi, itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mana yang paling diambil adalah mana yang paling baik untuk organisasi. Gampangnya seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi, oke, Anda mau bermain, mana yang level 1, yang mana yang level 2. Silakan Anda berpikir seperti itu sah secara teori. Tapi kalau saya, karena saya itu melihatnya kemampuan teman-teman berbeda-beda, gitu ya. Makanya saya buat, ini loh yang paling gampang itu seperti ini. Cara saya itu seperti ini untuk mendapatkan nilai tinggi. Ya. Nah itu ya, itu sebagai bagian, nah, contoh juga orientasi pada hasil nih. Organisasi juga kan, keberhasilan organisasi. Orientasi pada hasil. Bertanggung jawab memenuhi standar. Hanya standar aja. Tapi di sini di level 5 meningkatkan mutu. Nah, beda kan? Ya beda kan? Beda level gitu ya. Jadi yang mana yang diambil yang memiliki nilai tinggi? Yang paling baik untuk organisasi kita. Bukan tentang sifat Anda, bukan tentang harian Anda, tapi tentang bagaimana poin mana yang paling menguntungkan bagi organisasi tempat kita bekerja. Itu logika berpikirnya sama seperti itu. Cuma pelayanan publik
mampu menjalankan tugas mengikuti standar. Standar saja. Kalau ini supervisi, kan ada supervisinya. Yang paling tinggi gimana? Yang paling tinggi memastikan kebijakan. Wah, itu lebih tinggi lagi, ya. Lebih tinggi lagi. Tapi kembali lagi bahwa kita adalah masih di level 1. Kita di level 1 untuk S2, S1 itu di level 2 saja. Itu paling tinggi hanya itu saja, ya. Hanya itu saja. Level 1 dan level 2 tidak tinggi. Karena kalau sudah level 5, kaitannya itu untuk yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kita mau mengacu ke level seperti itu, yang mudahnya yang saya jelaskan tadi, Anda nggak pusing dengan level, tapi Anda paham mana yang harus dipilih. Itu saja menjadi poinnya dari saya. Oke, kita sudah sampai di sini. Ada pertanyaan, nanti diminta buat soal seperti itu, Pak. Minta nanti makin. Kalau soal-soal sudah ada, nanti di bawah. Soal-soal di bawah. Setelah ini juga masuk ke soal-soal. Tenang, Belanda masih jauh. Ini sosiokultural juga, tapi saya tidak akan bahas. Silakan Anda baca, karena malam ini khusus untuk manajerial. Nanti ada sesi khusus untuk sosiokultural. Cuman saya sedang galau. Yang galau saya. Sosiokultural tahun kemarin itu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nih. Nah, pernyataan positif di sini 5, 4, 3, 2, 1. Pernyataan negatif, negatif. Ya, pernyataan negatif di sini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 5. Di sini pun 5. Sekarang sosiokultural dengan jumlah 20 soal, Anda hanya yang betul itu adalah 4. Yang paling tinggi. Artinya kemarin 5, sekarang 4. 2019 sampai 2022 adalah 5, sekarang 4. Apakah sama dengan sosiokultural? Sama dengan manajerial pilihannya? Tidak seperti ini? Atau ragu-ragunya hilang? Nah, ini yang membuat saya galau. Yang membuat saya galau, ya. Itu. Tapi nanti kita akan mau tip nanti min map ada baca gunakan. Ya sama aja. Oke, saya ulang. Helikopter view katanya. Oke, ini yang sosiokultural saya paham. Apa yang dimaksud dengan helikopter view? Sama aja sih sebenarnya. Ini gaya-gayaan aja helikopter view. Ini nih ada si A, si B, si C, si D. Ini helikopter view adalah ini helikopter. Bodoh amat nih, gambarnya jelek. Helikopter itu maksudnya Anda melihat dari atas ke bawah. Mana yang paling bagus untuk organisasi. Ya. Tapi kata-kata lain, Anda menjadi bos sama aja kan? Anda menjadi bos mencari anak buah mana yang paling bagus untuk organisasi. Sama saja sih konteksnya. Mau saya ngomong helikopter view ya sama aja. Anda duduk di singgasana, lihat anak buah Anda. Kan kalau di soal Anda misalkan disuruh mengerjakan ini. Kan tulisannya adalah Anda kan di soal itu. Tapi Anda jangan melibatkan, Anda keluar menjadi bos atau keluar Anda melihat dari luar sebagai helikopter view, melihat ke bawah. Ya, pilihannya adalah mana yang paling baik kalau Anda jadi bos gitu kan. Kalau Anda lagi di atas. Gitu maksudnya ya, sama aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan paham sampai sini. Kita akan melihat ke soal sekarang. Kita coba. Mudah-mudahan soalnya mudah-mudah. Nah, mana ya soalnya? Ya jadi. Nah, soalnya nah, soalnya ini soalnya. Soalnya. Nah, saya hanya mengerjakan satu.
mengerjakan satu. Sisanya nanti Anda yang mengerjakan. Saya soalnya kasihkan, jawabannya juga saya kasihkan. Tenang. Contoh, misalkan kita mulai bermain-main. Sini. Seorang datang ke kantor kami dan langsung marah-marah karena merasa mendapatkan pelayanan. Ini ada pelayanan. Berarti kita harus mengacu kepada pelayanan publik kan, yang kurang lengkap saat dia datang ke kantor kami kemarin. Ya, saat itu saya sedang tidak ada pelayanan. Saya ulangi. Saya salah ngomong. Seorang datang ke kantor kami dan langsung marah-marah karena merasa mendapat pelayanan yang kurang lengkap saat dia datang ke kantor kami kemarin. Saya yang saat itu sedang tidak ada pelayanan akan, ayo teman-teman nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 jawaban Anda apa? Nomor 1. Kita langsung praktek nih. Nomor 1 jawaban Anda apa? Ayo jawab. Salah di sini nggak apa-apa. Lebih baik salah di sini dan nanti benar daripada nanti Anda bingung mengerjakan. 12 orang, 13 orang, silakan. Oke. Kira-kira helikopter view begini, helikopter view. Helikopter view. Ini Anda lagi di helikopter, bukan Apache ini ya, biasa. Anda melihat ke bawah. Dari 5 orang, kebetulan saya buat soalnya 5 ya, nggak apa-apa ya, sama aja lah ya. Dari ke-5 orang ini, mana yang paling baik untuk kepentingan organisasi? Dari ke-5 orang ini, mana yang paling baik untuk organisasi? Mantap, ini 71 orang ya. 259 orang yang gabung. Alhamdulillah ya. Mana yang paling baik? Coba kita lihat ya. Saya lihat. Ada D, ada E, ada mana lagi? Ada D, ada E, ada D, ada B. Ada B, E, D, B, E. Mudah. Ini. Saya kasih contoh. Ada lagi. Kasihan A dengan C belum dijawab, belum ada yang milih. Semua aja di kalian pilih. Oh, ada A, ada yang milih A. C, belum ada yang milih. Ayo, siapa yang memilih C? Supaya lengkap poinnya dari 1 sampai 5 gitu kan. Tanggung amat itu jawabnya itu. Semuanya dipilih. Coba perhatikan di sini. Perhatikan. Ini. Saya ulangi, mana yang terbaik untuk organisasi kita? Mana yang paling baik untuk organisasi kita? Yang pertama, menghubungi atasan melaporkan situasi. Ini Anda belum bisa mengambil keputusan, melaporkan, main lapor-lapor aja. Mau nggak kalau ada masalah Anda jadi bos dilaporin langsung? Kan enggak lah, males. Memintanya datang ke meja saya dan bertanya pelayan apa yang dia butuhkan saat ini. Boleh, ini optionnya 1 ya. Ini calon 5. Yang sekarang kita cari adalah 5 ya. Oke, karena jawabannya 5. Kemudian meminta datang ke meja saya dan bertanya siapa petugas. Wah, ini cari kambing hitam ini. Apakah ini jawabannya? Dia cari kambing hitam. Kemudian memintanya datang ke meja saya dan bertanya apa yang kurang dari pelayanan yang telah didapatkan. Kemudian yang menunggu sampai kemarahan reda dan akan mulai mengajak berbicara saat dia mulai tenang. Ingat selalu orientasi kepada pelayanan. Gak boleh ada istilah pasien itu menunggu. Gak boleh ada istilah konsumen itu menunggu. Jadi pada saat itu Anda harus melakukan pelayanan. Dengan kata lain, ini menjadi luar. Ini di luar pilihan kita. Ini pun tidak boleh menjadi pilihan kita. Ya, E dan A tidak boleh menjadi pilihan kita. Kita ada tersisa, yang tersisa B, dan C, dan D. Kira-kira yang paling baik di antara 3 ini yang mana? Nah, sekarang sudah mulai mendekat nih, sudah mulai mengerucut nih. Paham ya? Sudah mulai mengerucut nih.
Nah, coba lihat. Kan macam-macam juga tuh. Kayak perhatikan di sini. Ini jawabannya. Saya tulis jawabannya. Kuncinya saya tulis ya. Jawabannya di sini 5. Di sini 4. Di sini 3. Di sini 2. Di sini 1. Oke. Mari kita analisis. Mari kita analisis. Kalau ada sekarang ini adalah pelayanan, berarti berpusat pada pelayanan. Berarti yang diminta adalah memintanya datang ke meja saya dan bertanya apa yang kurang dari pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, yang kurang kan, karena ada kekurangan katanya kan, ada kurang lengkap. Nah, ini coba perhatikan B dan D. Bedanya di mana? Atau D dengan A. Apakah sudah bisa melihat perbedaan? Di sini perhatikan di sini Anda bisa menyelesaikan masalah, Anda mengutamakan pelayanan. Kalau ada kata-kata ketika Anda ada kata-kata pelayanan berarti mengutamakan pelayanan gitu aja. Kalau ada kata-kata pelayanan berarti bahwa itu adalah terkait dengan pelayanan kepada publik. Syarat pertanyaan pada publik Anda harus cepat, tepat, tuntas. Itu caranya. Jadi jawabannya adalah ini, D jawabannya. Yang terbaik adalah D. Bagaimana konsepnya kalau kita menggunakan bos, Anda jadi bos atau menggunakan helikopter puyuh? Helikopter puyuh. Kita lihat mana yang paling bagus kalau kita jadi bos. Mana anak buah mana? Si A meminta datang, si A menghubungi Anda. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang ini dong. Anda jadi bos itu kan, tenang aja, gue di atas, ngapain lu? Gue sibuk dengan urusan kayak gitu kan. Kalau Anda jadi bos kan gitu. Hal yang seperti ini kan harus ditanggulangi. Maka pasti Anda akan memilih orang ini daripada memilih orang ini. Itu kalau Anda jadi bos. Kalau Anda jadi helikopter view juga, mana yang paling bagus menguntungkan organisasi? Ya pasti milih D lah. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Sampai di sini? Oke ya. Bisa. Oke. Oke. Sip. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau paham, saya akan ngecek di nomor 2. Yo, saya tidak perlu, karena di sini adalah 5 yang tertinggi, maka saya hanya perlu poin 5. Saya tidak perlu poin 1 sampai 4. Saya ingin Anda mendapatkan nilai tertinggi, karena nilai 5 tertinggi, saya ingin Anda mendapatkan nilainya 5. Saya nggak akan ngasih tahu yang 1 sampai 4. Supaya Anda paham, oh itu yang seperti itu yang benar. Nah, ayo nomor 2, jawab. Nomor 2 dijawab. Cari yang 5, cari nilai tertinggi, bukan asal dapat. Ingat saat hanya, oh ya tadi ada yang mengatakan. Ini kan soalnya berapa? 25 ya, 25. Anda hanya punya 54 detik. Coba hitung berapa lama Anda baca. Kalau masih kurang lebih dari 1 menit, coba belajar latihan, belajar baca cepat. Coba latihan. Waktu gunakan pakai HP supaya bisa melihat kecepatan saya menjawab soal itu berapa detik. Tuh kan. Coba perhatikan jawaban nomor ini. 2, C, E, A. Ada yang A, ada yang E. Ada yang C, A, B. D ada D. Belum ada D. Oh, coba itu. Jadi di bimbel saya aja di sini aja macam-macam itu jawabannya. Padahal yang dapat 5, Anda harus dapat 5. Ingat berapa?
Dari 25, Anda harus dapat 85% targetnya. Jadi berapa dari 25? 25 kali ini. Coba berapa? 25 kali 8,5. 200 kan 200 itu ya. 20 kan harus dapat. Berarti 25 kali 85. 25 kali 85. Oh, salah. 25 21 Anda harus dapat 21 ya. 21 Anda harus dapat 21 ya. Harus dapat 21 Anda ya, teman-teman. Ayo, ayo. Bangun, bangun, bangun. Kayak orang gua tidur sialan katanya. Emang gua tidur. Oke, oke. Lanjutin, lanjutin, lanjutin. Jawabannya, the winner is siapa? Jawabannya adalah, kita baca. Saya bekerja di bagian pelayanan menerima aduan di sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyaluran air bersih. Suatu hari datang pelanggan yang memberikan aduan karena jumlah tagihan pembayaran harus dibayar bulan ini jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Berarti pelayanan, berfokus pada pelayanan. Padahal penggunaan air yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan bulan sebelumnya. Saya akan kira-kira yang mana? Mencatat aduan dan mengecek penggunaan air pelanggan tersebut, mencatat aduan tersebut, menegur petugas. Paling enak kan nyalahin orang, paling enak. Itu paling enak bener itu, nyalahin orang. Kemudian mencatat aduan dan berjanji akan segera mengulangi jumlah tagihan. Ingat tadi, tidak boleh berjanji. Belum tentu, mungkin bisa juga salah dia yang si pelanggan. Jadi jawabannya adalah Anda harus berbasis data. Mencatat aduan dan meminta petugas untuk melihat data penggunaan pelanggan tersebut. Kita tidak tahu siapa yang salah, ya kan? Harus by data, itu kan. Jadi jawabannya adalah C. Siapa yang C? Ayo ngacung, berapa orang yang C? Ada yang E. Nah, tuh C, 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 C. Ya kan kalau kita enak berdasarkan data kan enak, nggak usah nyalahin orang, nggak usah, bukan, belum tentu juga dia salah, juga belum tentu dia benar. Tapi yang kita cari datanya dulu dong, cari datanya dulu dong gitu. By data. Kalau misalkan Anda milih yang E, mencatat aduan tersebut dan berusaha untuk mencari di mana letak kesalahan, memang Anda tim investigatif gitu. Ya, Anda tim investigatif, Anda cukup mengambil data aja, datanya gimana sih gitu. Nah, gitu. Apakah memang benar sesuai aduan atau memang ada selisih? Jadi kan dari sana Anda bisa mempertimbangkan apakah kesalahannya di mana kesalahannya, seperti itu kan. Ingat, 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 ingat nih. Ada dari Bu Rizkayanti. Bu Rizkayanti. Ini ingat satu kali lagi. Ini penting, ini penting. Trik dari saya. Ini ini mata ini. Pandangan pertama itu boleh. Pandangan pertama boleh. Pandangan selanjutnya tidak boleh. Maksudnya apa? Kalau Anda memilih satu jawaban, misalnya C, jangan pernah diganti sampai penggantinya itu 100% benar. Ini namanya intuisi. Namanya intuisi. Ingat ya, kata dalam hadis kalau pandangan pertama boleh kan, yang selanjutnya nggak boleh. Nah, jadi saya ulangi, jika Anda sudah memilih C,
Jangan pernah mengganti sampai dengan penggantinya 100% benar. Paham teman-teman? Nah ini apa nih, rame nih. Saya pikir karena petugas harus bisa diakses data-data tersebut dan langsung cek sendiri. Ya, mencatat data tersebut dan mengecek penggunaan pelanggan tersebut. Iya, tapi kan melihat data. Kalau ini mengecek penggunaan air. Ini mengecek penggunaan air di mana? Mengecek penggunaan air di meterannya. Iya kan? Kita nggak usah keluar dong kalau di judulnya juga Anda di bagian pelayanan. Nggak mungkin Anda mengecek penggunaan air, tapi yang dicek adalah datanya. Beda dikit ya. Ya, yang paham ya bahwa belum, kalau tidak 100% jangan sekali-kali, termasuk di teknis. Perasaan ini kala dua deh. Ya udah pilih kala dua. Jangan tiba-tiba balik lagi, udahlah kala tiga. Jangan pernah seperti itu. Karena biasanya pilihan pertama itulah berkat doa Anda, doa orang tua, doa teman, orang-orang yang Anda kasihi, gitu kan. Itu namanya ilham. Intuisi itu namanya. Jangan pernah dirubah. Oke. Belum, santai. Itu nanti Anda ngerjakan loh. Kita ada 50 soal, santai aja, Bu. Kita baru jam 8. Jam 8. Oke. Saya sedang melakukan pelayanan pada seorang klien dan memiliki antrean pelayanan yang cukup panjang. Saat atasan menghubungi saya untuk meminta saya membantunya menyiapkan data-data, kalau data-data itu salah nih soalnya. Menyiapkan data yang diperlukan untuk rapat dengan kantor pusat nanti siang. Saya akan, ini pasti Anda berpikirnya, ini kan harus melayani pas klien, tapi saya diminta bos. Nah, kembali lah uh, ini ini judulnya itu adalah pertentangan etis. Kayak pertentangan etis antara melayani pasien dengan melayani bos. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Kalau Anda jadi bos dong. Anda kan saya suruh Anda jadi bos. Ya. Bukan jadi anak buah kan. Nah, yang saya minta Anda jadi bos. Bukan jadi memimpin dan mengelola. Nah, ingat tadi ya. Ingat tadi ada kata-kata memimpin dan mengelola. Nah, mengelola. Yang penting pelayanan itu tidak terganggu. Dengan Anda menjawabannya yang mana yang benar. Saya coba lihat dulu, tar dulu. Nanti. Nah, jawaban yang betul saya bilang tadi. Ini si Ade ikutan belajar. Gak apa-apa biar pintar. Nomor 3. Jawabannya adalah ini. Nomor 5. Saya nggak akan menjelaskan nomor berapa nilainya. Nggak akan saya jelasin sekarang. Lihat aja nanti jawaban soal yang akan saya berikan ke Anda. Pokoknya yang saya inginkan adalah Anda harus mendapat nilai yang bagus. Oh ini salah. Oh itu ya. Iya, memang kalau misalkan Anda pergi kemudian Anda meminta teman Anda melanjutkan pelayanan di meja, pelayanan terganggu? Kan enggak. Tapi Anda juga mengutamakan kepentingan organisasi kan dengan menyiapkan data-data tersebut. Kan tidak ada yang diganggu. Begitu ya, teman-teman. Ada yang hore. Paham ya sekarang ya? Intinya kita nggak boleh nolak yang meskipun harus didelegasikan. Benar. Dalam aturan pegawai negeri ASN, tidak boleh Anda menolak bos selama itu untuk kepentingan organisasi. Tetapi pelayanan harus jalan. Logikanya seperti itu ya.
Oke, 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 oke. Paham teman-teman? Paham? Nah, tapi tidak melakukan seminar antar misalnya untuk pindah. Iya bisa, tapi kan nyuruh orang kalau lagi panjang lebih baik Anda nyuruh satu orang teman Anda daripada nyuruh orang baik panjang, bener kan? Ini kan lagi panjang nih, antrean cukup panjang. Ini kalau cukup panjang itu berapa? Saya tidak tahu apakah 20 atau kok 30 atau 2 atau 3, ya saya nggak tahu. Walaupun katakanlah 3 orang, nggak mungkin ya, 10 lah katakanlah. Tapi kan lebih baik Anda memindahkan teman Anda yang seorang daripada harus memindahkan orang yang 10 kan? Belum lagi dia dipindah misalnya gini, logika logika sederhana. Ini antrean di A, antrean di B, ya. Pindah tempat si A, Anda di A, si ini di B. Kalau disuruh pindah, maka ini tambah panjang ke sini kan. Tapi kalau minta teman, ya dia tetap Anda tidak mengganggu pelayanan orang lain juga kan. Logika itu, bermain logika. Kenapa tidak boleh? Begitu teman-teman. Nomor 3 ya, nomor 3. Nomor itu justru nilainya 1. Malah saya ngomong 1. Itu 1. Nilainya 1. Ya, paham teman-teman? Wah, Mas lalu malah nanya gua lagi. C, yang C, saya kasih tahu bocorannya. C nilainya 2. Tar. C nilainya 2, ya. Ini 2. Ini 2 nih. Ini 2. Ini 2. Ini B nilainya 3. A nilainya 4. Ini yang bagus. 5. Sergap. Bukan 4 kurangi 1 ya. Anda dapat 3 bukan 4. Iya, lebih bagus. Yang lebih baik adalah D. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Mudah-mudahan logika-logika yang saya suguhkan kepada teman-teman itu mampu dipahami oleh teman-teman semua. Ini saya setelah nomor ini saya akan memberikan soal ke grup Anda. Saya akan memberikan soal ke grup Anda karena jumlahnya itu ada berapa soal saya hari ini malam ini ya, nyiapin. Banyak lumayan. Ya, berapa soal ya nanti. Kita cek berapa soal sih. 35 ya. 35. Oke, 35. 35 ya. Nomor 4. Yo, nanti dikerjakan ya. Oh, boy, Bu. Silakan nomor 4. Nah, sisanya nanti kerjakan, nanti kita samakan. Nomor 4, silakan nomor 4. Nah, saya harus menghemat baterai masalahnya, teman-teman. Ya, menghemat baterai ini. Nomor 4, nomor 4. Nomor 5. Oh iya, nomor 4 benar. Coba dari 251 orang berapa yang benar? Asik. Wih, mantap nih. Mantap nih. Ada yang masih mantap, mantap, mantap. Jawabannya nomor nomor 4. Jawabannya adalah E. Yo, siapa yang E? Jawabannya adalah E. Nomor 5. Nomor 5. Sekarang bagian Anda yang saya udah menjelaskan panjang lebar tadi. Sekarang nomor 5.
Ingat, tidak boleh lebih dari 1 menit. Galak benar katanya. Bodoh amat disebut galak. Yang penting Anda lulus. Nomor nomor 5. 5C. Nomor 5C. Belum. Ini kata Anda ada yang C gitu. Pokoknya saya nomor 5C. Nomor 5. Jawabannya adalah, saya lihat. Nomor 5. Perhatikan di sini. Pedagang pasar tradisional seminggu terakhir sedang sepi. Oh, termasuk ini. Meminta TikTok ditutup. Padahal saya jualan TikTok. Yang merupakan barang dengan kios dari saya, segar ya, ikan segar. Seperti hari-hari sebelumnya, hari ini pembeli pasar sangat jarang, bahkan ikan laut di kiriman hari kemarin masih tersisa cukup banyak. Seorang pembeli datang ke kios saya dan meminta untuk membeli ikan yang masih segar. Saya akan, nomor 5 pilihannya adalah Anda harus jujur. Ini tentang integritas. Maka jawabannya adalah ini jawabannya. Jadi ikan menjual namun masih segar karena saya menyimpannya dengan baik. Ya, oke ya, C jawabannya. Oh banyak, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Nomor 6, ayo nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 5, kenapa tidak D? D itu nomornya 3. Tapi kan ada, coba. Balik lagi nomor 5 deh. Balik nomor 3. Kenapa katanya nggak D? Perhatikan di sini. Kalau Anda jadi bos, milih, sorry. Kalau Anda jadi bos, apakah milih si ini yang mau menjelaskan dia menyimpannya dengan baik, atau si D sama-sama kemarin, tapi dia tidak menjelaskan, eh, kan dia masih segar. Masih segar dengan layak konsumsi, beda nggak sih? Masih segar dengan layak konsumsi, beda nggak sih? Kalau namanya ikan, bangkai ikan pun masih bisa dikonsumsi. Ya kan? Nomor 5 kan gitu kan logika berpikirnya. Namanya ikan loh ya. Nah, tapi kalau segar, beda, sangat beda dengan layak konsumsi. Kalau segar itu masih insangnya atau insangnya itu masih merah, matanya juga masih bening. Kalau ini kan insangnya udah pucat. Kalau layak masih layak itu. Nah, kok saya jadi tukang ikan ya? Nomor 6, lanjutkan. Ya beda, makanya beda. Ya otomatis kalau yang layak konsumsi belum tentu segar kan? Logika sederhana ya. Nomor 6, teman-teman. Nomor 6. Nomor 6, ayo siapa ya? Nomor 6. Nomor 6 adalah C jawabannya. Nomor 6 C ya. Nomor 7. Nomor 6 C, nomor 7. Silakan. Nomor 7. Apa jawabannya? Nomor 7. Masih nomor 7. Masih baru 38 yang isi. Kemudian ada Oke, 378 sudah 78 orang nih yang jawab, eh,
Nomor 7, jawabannya adalah 90. Betul, jawabannya adalah A. Jawabannya. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8, silakan teman-teman. Nomor 8. Nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor 8, nomor 8, nomor 8. Jawabannya nomor 8 adalah A. Jawabannya. Pokoknya kalau urusan uang, nggak boleh itu. Nggak boleh ada toleransi urusan uang. Urusan modal dan lain sebagainya. Kata Tuan Krab itu uang, 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 uang. Nggak boleh ada toleransi. Ya, jadi 8 doa. Jadi kalau misalnya coba perhatian, kalau Anda jadi bos, ada orang yang seperti ini, supaya mengamankan kepentingan organisasi, ya diminta uang di muka dong. Ya. Itu kenapa itu? Kirain jatuh. Jawabannya nomor 8 ya. Nomor 9. Nomor 9. Ya iyalah. Kalau urusan uang, siapapun bisa melenceng gitu. Nomor 9, ayo nomor 9. Harus mutual. Berhubungan itu harus mutual. Harus mutual itu menguntungkan semua pihak. Jadi jawabannya adalah 9 adalah A. 9A. Ini Bu Ika itu kenapa jadi S jawabannya itu? Saking cepatnya Bu Ika jadi S jawabnya itu. Oke, jawabannya A nomor 9. Nomor 10. Yo, nomor 10. Oh, ini. Nomor 10. Jawaban nomor 10 apa? Mengantar ibu belanja. Nah, tugas Anda mana yang paling menurut Anda mana yang anak soleh? Mana yang jadi anak soleh itu yang mana? Jawabannya adalah 10 adalah A. Ya, 10 adalah A. 11. 11, 11. 11, silakan nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Jawabannya. Nomor 11 jawabannya adalah B. Oke, teman-teman. Karena ini baterai saya hampir habis. Saya tadinya tidak akan nginep, jadi malah nginep. Dari 1 sampai 11. Benar berapa? Benar berapa? 1 sampai 11. Benar berapa? 9. Mantap 10. Wey, mantap, 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 mantap. Yang masih di bawah 8. Nah, yang masih di bawah 8, siap-siap belajar serius. Lebih serius. Ya, weh Bu Nira 10. Benar semua Bu Bidan Mia. Mantap, mantap. Begitu Bapak Ibu. Ada yang 10, mantap. Alhamdulillah. Ada yang 10, ada yang 11. Benar semua. Jadi karena saya habis baterai ya, habis baterai mohon maaf. Jadi untuk malam ini saya hanya sampai
1 jam 20 untuk membimbing Anda. Soal dan jawabannya insya Allah saya kirim, tapi untuk videonya besok ya. Untuk videonya besok ya. Karena saya habis baterai. Gimana lagi ceritanya? Untuk videonya besok, tapi untuk soalnya saya berikan sekarang. Ya, mohon maaf nanti kalau ada yang nanya, si coach mana nggak ngirim-ngirim videonya, bilangin tolong dibilangin besok gitu ya. Lagi di ibunya gitu ya. Mohon doanya untuk ibu saya supaya sehat, ya, supaya sehat karena doa beliau saya bisa seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga disehatkan, dimudahkan setiap urusan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu pengetahuan dan ingat soalnya sampai 35. Silakan dikerjakan dan di bawah soal itu ada jawaban. Jawabannya 1 sampai 5, A itu apa dan B itu apa dan lain sebagainya ya. Dan ingat ujian ada yang tanggal 9, ya, ada yang tanggal 10 ya. Ujiannya ada yang tanggal 10. Artinya eh, semuanya harus sudah mulai siap-siap dari sekarang. Ya, mulai siap-siap dari sekarang. Terima kasih teman-teman. Setelah ini akan saya kirim soalnya dan jawabannya ada di bawah. Jadi nanti Anda samakan, dikerjakan, samakan, dan videonya besok mudah-mudahan setelah saya pulang baru saya buatkan karena saya keterbatasan baterai. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan atau yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.